Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 72 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Setelah upaya besar yang dilakukan oleh Gerbang Yuan untuk menghancurkan istana kemurnian tertinggi 9 surga gagal, keadaan di istana tersebut berubah menjadi sangat suram. Meskipun serangan mereka tidak berhasil, istana itu sendiri kini berada dalam reruntuhan. Kepala istana yang terhormat pun meninggal dunia karena luka parah, sementara semua tetua lainnya terluka parah. Dengan kondisi yang lemah seperti itu, istana kemurnian tertinggi 9 surga tidak lagi mampu mempertahankan diri dari ancaman yang lebih besar. Dalam situasi yang semakin genting, Lindong yang melihat potensi bahaya yang bisa menimpa murid-murid istana memutuskan untuk mengambil tindakan. Lindong mendekati Ling Qingzu dan menyarankan agar dia membawa semua murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga untuk kembali ke sekte Dao. Dalam pandangannya, itu adalah langkah terbaik untuk memastikan keselamatan mereka, karena Gerbang Yuan yang kuat bisa saja melancarkan serangan diam-diam lainnya. Pada awalnya, Ling Qingzu merasa ragu karena jika mereka pergi sekarang, itu akan tampak seperti menyerah begitu saja kepada situasi yang telah terjadi. Namun, setelah sedikit berpikir, dia sadar bahwa keselamatan murid-muridnya harus diutamakan. Dengan hati yang berat, dia akhirnya menyetujui saran Lindong dan memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk bersiap-siap pergi. Lindong kemudian duduk di puncak gunung, memandang reruntuhan istana kemurnian tertinggi 9 surga yang kini hanya menyisakan kenangan masa kejayaan. Kehancuran itu terasa seperti kehilangan besar, tidak hanya bagi istana tetapi juga bagi seluruh wilayah Swan Timur. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekte dan kekuatan besar yang telah hancur, dan yang tersisa kini hanya kekuatan dari sekte Dao yang dipimpin oleh Lindong dan Ying Huan. Saat Lindong dan Ying Huan duduk bersama di puncak gunung, mereka berbincang mengenai masa lalu dan perjuangan yang mereka hadapi. Ying Huan yang telah berjuang keras untuk melindungi sekte Dao selama 3 tahun terakhir mengungkapkan kerinduannya terhadap Lindong. Namun, meskipun kerinduan itu besar, dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa masa depan sekte Dao sangat bergantung pada keberhasilan mereka dalam mengatasi ancaman dari Gerbang Yuan. Ying Huan mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan dan apa yang bisa terjadi jika mereka gagal. Lindong dengan sikap tenang meyakinkan Ying Huan bahwa kini dia telah kembali dan siap memikul beban yang selama ini dipukul oleh Ying Huan. Dengan kata-kata lembut, dia mengusap kepala Ying Huan sebagai bentuk dukungan dan kasih sayang. Meskipun mereka berdua merasakan beratnya tanggung jawab, ada kelegaan dalam kenyataan bahwa mereka bisa saling mendukung. Sementara itu, di tempat lain, Ling Qingzu juga menyaksikan keadaan ini dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia selalu menjaga ketenangannya, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul di hatinya. Surou yang sejak awal mengamati kedekatan antara Lindong dan Ying Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ling Qingzu tentang perasaannya terhadap Lindong. Ling Qingzu yang biasanya tidak menunjukkan banyak emosi, merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dengan hati yang sedikit goyah, Ling Qingzu akhirnya kembali ke kelompoknya untuk memastikan persiapan mereka berjalan dengan lancar. Setelah setengah hari, mereka akhirnya siap untuk meninggalkan reruntuhan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Saat mereka meninggalkan tempat itu, Lindong dan yang lainnya menatap ke arah istana yang dulunya megah. Meski berat, mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Sekembalinya mereka ke sekte Dao, kehadiran murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang terluka dan suram menyebabkan kehebohan di antara para murid sekte Dao. Berita tentang pertempuran yang telah terjadi dan kerugian besar yang dialami oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga cepat tersebar. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena kedatangan Lindong dan Ying Huan, nasib mereka mungkin jauh lebih buruk. Di dalam aula utama sekte Dao, Ying Xuanzi mendengar laporan tentang kehancuran istana kemurnian tertinggi 9 surga. Wajahnya terlihat murung dan penuh keprihatinan. Dia tahu bahwa setelah kekalahan besar yang dialami oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga, Gerbang Yuan mungkin tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menguasai seluruh wilayah Swan Timur. Namun, Lindong mengusulkan langkah yang lebih berani dan agresif. Ia menyarankan untuk mengambil inisiatif dan menyerang Gerbang Yuan, mengakhiri kekacauan yang telah mereka sebabkan sekali untuk selamanya. Lindong menjelaskan bahwa meskipun Gerbang Yuan kuat, banyak sekte yang telah dihancurkan dalam perang ini. Banyak ahli yang berhasil melarikan diri dan mereka kini bisa dimobilisasi untuk melawan Gerbang Yuan. Ling Qingzu juga menambahkan pemikirannya
yang semakin memperjelas strategi mereka. Dengan memanfaatkan kebencian yang telah ditanam oleh gerbang Yuan, mereka dapat mengumpulkan kekuatan tersembunyi di wilayah Swan Timur untuk melawan musuh mereka bersama-sama. Kepala sekte Dao Ying Xuanzi merasa tergerak oleh usulan tersebut. Dia melihat peluang untuk membalikkan keadaan dan akhirnya membalas dendam terhadap gerbang Yuan yang telah mengancam mereka selama ini. Segera setelah itu, dia memberi perintah untuk menyebarkan berita tentang pembentukan aliansi penghancuran Yuan, sebuah aliansi yang akan dibentuk untuk menghadapi gerbang Yuan dalam pertempuran besar yang akan datang. Di sisi lain, di dalam gerbang Yuan, suasana menjadi semakin gelap dan penuh tekanan. Setelah mendengar tentang pembentukan aliansi penghancuran Yuan, para pemimpin gerbang Yuan, termasuk Tian Yuanzi dan Ren Yuanzi, tidak terkejut. Mereka telah memperkirakan bahwa sekte Dao akan berusaha untuk melawan mereka, tetapi mereka merasa yakin bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Namun, dalam hati mereka, ada sedikit kekhawatiran tentang kekuatan baru yang mungkin muncul dari aliansi tersebut. Tian Yuanzi yang merasa tertarik dengan perkembangan ini, mengamati situasi dengan penuh perhatian. Meskipun mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya, dia tahu bahwa ancaman yang sebenarnya bisa datang dari berbagai arah. Namun, dia tetap yakin bahwa gerbang Yuan akan tetap menjadi penguasa wilayah Swan Timur dan mereka akan menghancurkan musuh-musuh mereka yang berani menantang. Dalam 3 hari yang singkat, wilayah Swan Timur mengalami perubahan yang tidak terduga, yang berlangsung begitu cepat dan misterius. Para ahli yang sebelumnya bersembunyi dari pengaruh gerbang Yuan mulai meninggalkan tempat persembunyian mereka secara diam-diam. Mereka bergerak menuju sekte Dao, satu-satunya sekte besar yang tersisa di wilayah tersebut selain gerbang Yuan. Semua ini terjadi setelah aliansi penghancuran Yuan berhasil melebihi ekspektasi mereka dalam menggalang dukungan. Tidak disangka, kebencian terhadap gerbang Yuan ternyata jauh lebih mendalam dan meluas di seluruh wilayah Swan Timur yang akhirnya mendorong banyak pihak untuk bertindak. Sekte Dao kini dipenuhi oleh para ahli yang datang dari berbagai penjuru. Pegunungan di sekitar sekte Dao yang biasanya sunyi kini menjadi riuh, dipenuhi oleh suara manusia dan aura yang kuat yang menyebar ke udara. Banyak di antara mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan aura penuh kebencian, mereka datang untuk bergabung dalam perjuangan bersama sekte Dao dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan gerbang Yuan. Sekte Dao sendiri, meskipun sudah sering dihancurkan oleh gerbang Yuan sebelumnya, tetap bertahan dan menunjukkan kekuatan yang cukup tangguh. Para murid sekte Dao berdiri dengan percaya diri, meski mereka tahu betul siapa yang akan mereka hadapi. Beberapa ahli dari sekte-sekte yang kalah, yang melarikan diri dari gerbang Yuan, mengamati mereka dengan rasa kagum. Mereka menyadari, meskipun sekte Dao harus menghadapi banyak rintangan, namun kekuatan dan keteguhan mereka yang luar biasa membuktikan bahwa mereka adalah sekte yang sulit dihancurkan. Ketika ratusan bahkan ribuan praktisi mulai bergerak menuju sekte Dao, suasana menjadi semakin panas. Perlahan, formasi perlindungan sekte Dao mulai bergetar. Penghalang cahaya yang mengelilingi sekte perlahan menyebar, dan kekuatan Yuan yang sangat besar mulai menyebar ke udara. Semua yang berada di sekitar sekte terperangah, menyadari bahwa sebuah perubahan besar akan segera datang. Mereka yang datang bukan hanya sekedar praktisi biasa, mereka adalah para ahli dari berbagai sekte yang dulunya terkenal, namun kini telah hancur akibat serangan gerbang Yuan. Mereka datang dengan semangat yang membara dan keinginan untuk membalas dendam. Salah satu kelompok yang mencuri perhatian adalah pasukan besar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lindong. Pasukan ini terdiri dari individu-individu yang sangat kuat dan mereka bernafas dalam harmoni, seakan mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Aura mereka begitu kuat, menciptakan gambaran besar seekor harimau ganas di atas mereka. Begitu pasukan ini muncul, para ahli yang hadir mulai memperhatikan mereka dengan kagum dan terkejut. Mereka mengenali pasukan ini sebagai kelompok yang dibawa kembali oleh Lindong, seorang murid sekte Dao yang terkenal dan sangat kuat. Lindong pernah dikenal luas di seluruh wilayah Swan Timur beberapa tahun yang lalu, sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan wilayah ini. Namun kini, dia kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan tentara yang luar biasa kuat. Banyak di antara mereka yang terkejut mendengar nama Lindong kembali terdengar. Ada yang bercerita tentang peranannya dalam pertempuran besar yang terjadi beberapa hari sebelumnya, di mana dia bersama pasukannya berhasil mengalahkan para tetua gerbang Yuan yang menyerang istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dengan kekuatannya yang menakutkan, Lindong berhasil mengubah jalannya pertempuran, menghancurkan musuh-musuhnya tanpa ampun. Setelah pasukan Lindong muncul, suasana menjadi semakin serius. Mereka yang datang untuk bergabung dengan sekte Dao tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengalahkan gerbang Yuan.
Para ahli dari berbagai sekte lainnya yang sebelumnya terpecah-pecah kini mulai menyadari pentingnya bergabung dengan sekte Dao. Jika mereka ingin selamat, mereka harus bersatu dan melawan musuh bersama. Sekte Dao yang sudah cukup lama bertahan tidak ingin sekedar bertahan hidup. Mereka ingin membalas dendam dan menghancurkan gerbang Yuan selamanya. Lindong yang memimpin pasukan itu berbicara dengan tegas, menegaskan bahwa hanya ada satu tujuan, yaitu menghancurkan gerbang Yuan. Dia mengingatkan semua yang hadir untuk bersatu, karena kekuatan mereka hanya akan efektif jika digabungkan. Sekte Dao telah bersumpah untuk tidak pernah hidup berdampingan dengan gerbang Yuan, dan hari ini mereka siap untuk bertempur habis-habisan. Lindong berbicara dengan suara yang menggema, memberikan motivasi bagi semua yang hadir. Keberaniannya dan tekadnya yang kuat terlihat jelas dalam setiap kata-katanya. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan yang luar biasa. Kilatan cahaya ungu emas yang menakutkan menyapu ke depan, menciptakan cakar naga besar yang menghancurkan tanah dan memecah gunung menjadi dua. Kekuatannya luar biasa dan itu membuat semua yang melihatnya terkejut. Kekuatan Lindong yang begitu besar membuktikan bahwa dia bukan lagi pemuda biasa. Dia telah berkembang menjadi salah satu individu terkuat di wilayah Swan Timur dan tak ada lagi yang meragukan kekuatannya. Ketika tentara pemakan harimau yang dipimpin oleh Lindong meraung, mereka menciptakan gelombang energi yang mengubah langit menjadi gelap. Semua yang hadir merasa terintimidasi oleh aura keganasan yang ditunjukkan oleh Lindong dan pasukannya. Seiring dengan itu, banyak sekte-sekte yang hadir mulai bersatu. Master sekte dari sekte pedang, Mojian, yang sebelumnya ragu, kini memulihkan ketenangannya dan mengungkapkan dukungannya kepada Lindong. Begitu pula dengan para master dari sekte kesunyian agung yang ikut menyatakan kesetiaannya. Semua orang mulai merasakan bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk bertahan hidup. Akhirnya, setelah beberapa waktu, semua persiapan selesai. Lindong mengumumkan bahwa aliansi penghancuran Yuan telah terbentuk dan para ahli dari berbagai sekte dapat memutuskan untuk ikut serta atau tidak. Namun, setelah mendengar semangat dan tekad Lindong, tidak ada seorang pun yang mundur. Dengan satu gerakan, pasukan besar ini bergerak maju menuju gerbang Yuan, siap untuk menghancurkan musuh mereka. Perang besar yang menentukan nasib wilayah Swan Timur akhirnya tiba, dan setiap orang yang terlibat tahu bahwa ini adalah pertempuran yang akan mengubah segalanya. Ini adalah pertempuran untuk masa depan, dan hanya mereka yang cukup kuat dan berani yang akan bertahan hidup. 100 mil dari gerbang Yuan, di puncak gunung yang tinggi, ratusan murid gerbang Yuan berkumpul. Puncak gunung ini merupakan pos penjagaan yang penting yang digunakan untuk mengawasi segala aktivitas di sekitar gerbang Yuan. Pos penjagaan seperti ini tidak ada sebelumnya karena gerbang Yuan dahulu adalah kekuatan yang sangat dominan. Siapa yang berani menyerang mereka? Namun, semua itu sudah berubah. Wilayah Swan Timur telah mengalami perubahan besar hanya dalam 3 hari terakhir. Perubahan yang sangat drastis ini menarik perhatian banyak kerajaan yang sebelumnya bersekutu dengan gerbang Yuan. Mereka mulai menarik pasukan mereka dan menyembunyikan mereka di dalam kerajaan mereka sendiri. Bahkan, mereka tidak lagi berani menyerang kerajaan lain karena mereka menyadari jika gerbang Yuan jatuh, meskipun kerajaan-kerajaan yang bersekutu tidak akan hancur sepenuhnya, tetapi ancaman terberat mereka tetap akan musnah. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, para patroli yang berjaga di puncak gunung terus memindai sekeliling mereka dengan mata tajam. Suasana mencekam memenuhi udara. Tiba-tiba, seorang petugas patroli berseru, menarik perhatian yang lainnya. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat langit yang jauh tampak semakin cerah. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Cahaya yang terang itu menandakan bahwa ada banyak sosok yang muncul di langit. Orang-orang yang berada di bawah cahaya itu tampak seperti makhluk-makhluk yang datang dari neraka dengan tatapan penuh kebencian. Seketika, mereka menyadari bahwa situasi ini sangat serius. Dengan tergesa-gesa, mereka mengirimkan sinyal peringatan ke langit. Sinyal itu melesat tinggi, bahkan bisa dilihat dari jarak 100 mil. Cahaya dari sinyal itu terlihat menyapu cakrawala, dan tak lama kemudian tampaklah segerombolan pasukan yang bergerak cepat menuju gerbang Yuan. Dengan keganasan yang luar biasa, serangan-serangan tak terhitung jumlahnya datang menghujani puncak gunung. Ledakan kekuatan memporak-porandakan puncak gunung dan semuanya menjadi rata. Namun, meskipun puncak gunung hancur, pasukan yang datang terus melaju menuju gerbang Yuan yang terletak lebih jauh. Sinyal-sinyal peringatan terus melesat ke udara hanya untuk diikuti oleh semakin banyak sosok yang muncul dari balik cakrawala, membentuk dinding api pembalasan yang menutupi setiap kemungkinan untuk melarikan diri. Di markas besar gerbang Yuan, keadaan menjadi kacau. Aura iblis yang kuat menyelimuti tempat itu, sementara suara lolongan hantu bisa terdengar mengerikan.
Dalam kekacauan ini, para murid gerbang Yuan berlarian tanpa arah, sementara yang lain mengangkat kepala mereka melihat pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari jauh. Rasanya hampir tidak mungkin untuk menghitung jumlah mereka, seperti gelombang besar yang datang menghantam tanpa ampun. Di luar gerbang Yuan, sejumlah besar individu terbang menuju gerbang. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Mereka siap menyerbu dan menghancurkan segalanya di hadapan mereka. Namun, tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar dari dalam gerbang Yuan. Saat pasukan yang datang hendak menyerang, sebuah kain hitam raksasa melesat keluar dari dalam, membungkus semua yang ada di depannya. Kekuatan dari kain hitam itu begitu kuat hingga bisa mengikis tubuh siapa saja yang bersentuhan dengannya, meninggalkan hanya tulang belulang yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Melihat serangan itu, pasukan yang sebelumnya tampak begitu berani kini mundur dengan ketakutan yang terlihat jelas di wajah mereka. Mereka terkejut dan sadar bahwa menyerang gerbang Yuan bukanlah perkara mudah. Namun, meskipun mereka mundur, mereka tetap tidak berani pergi jauh, hanya mengamati gerbang Yuan dari jarak yang aman. Di atas langit, mereka berdiri seperti burung pemangsa yang menunggu momen yang tepat untuk menyerang lagi. Ketika ketegangan semakin meningkat, dari balik pasukan yang sudah bersiap, muncul sosok-sosok besar. Sosok-sosok ini adalah sekte-sekte kuat yang telah datang untuk menyerang gerbang Yuan. Di antara mereka, ada Lindong, Ying Xuanzi, dan yang lainnya. Mereka adalah musuh bebuyutan gerbang Yuan yang telah berencana untuk menghancurkan sekte ini. Ketika mereka melihat aura iblis yang menyelimuti gerbang Yuan, mata mereka menjadi lebih tajam, penuh dengan tekad. Lindong berdiri di langit. Ketika dia melihat aura iblis menutupi gerbang Yuan, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dulunya sekte paling kuat di wilayah Xuan Timur sekarang telah menjadi wilayah iblis. Lindong melihat bagian terdalam gerbang Yuan dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian, suaranya yang dibungkus dengan kekuatan Yuan yang agung bergemuruh melintasi langit seperti guntur. 3 tua bangke dari gerbang Yuan, apakah kalian akan terus bersembunyi sampai sekarang? Seorang tetua gerbang Yuan berteriak dengan keras. Memalukan, kalian semua benar-benar berani menyerang gerbang Yuan kami. Kalian semua cari mati. Liu Qing memelototi sesepuh itu dan bertanya, apakah Pak Tua itu pikir dia memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Tiba-tiba, dia melebarkan mulutnya sebelum raungan naga menyapu ke depan. Kekuatan naga yang kuat di dalam raungan itu menghancurkan ruang dan dengan kejam menyerang ke arah tetua gerbang Yuan itu. Namun, cahaya hitam tiba-tiba memancar dari bagian terdalam sekte itu tepat saat raungan naga itu hendak menerobos gerbang Yuan dan menghancurkan raungan naga itu. 3 cahaya hitam melesat keluar dari bagian terdalam gerbang Yuan setelah raungan naga hancur. Setelah itu, mereka muncul di langit dan berkata, "Haha, kamu memang cukup mampu. Kamu bahkan berhasil mendapatkan ahli dari suku naga untuk membantumu." Sikap mereka persis sama seperti 3 tahun lalu. Oleh karena itu, siapa lagi mereka selain 3 kepala besar gerbang Yuan? Mata Lindong berhenti pada mereka bertiga. Sementara itu, ada keinginan membunuh yang sangat kuat melonjak di matanya. Bagaimanapun, dia telah menantikan hari ini sejak dia diusir dari wilayah Xuan Timur 3 tahun lalu. Untuk mempersiapkan hari ini, Lindong telah melalui hidup dan mati berkali-kali selama 3 tahun terakhir ini. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Auranya juga berangsur-angsur berubah saat dia mengembuskan nafas. Aura tajamnya sepertinya menembus awan. Martin dan Xiuyan juga perlahan mengepalkan tangan mereka. Sementara itu, ada keganasan tak berujung berkedip di mata mereka. Berdiri di dalam gerbang Yuan, trio Tian Yuanzi juga mendeteksi transformasi Lindong. Segera, pupil mereka sedikit mengeras sebelum ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit serius. Terlepas dari itu, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong saat ini bukan lagi murid sekte Dao yang lemah dari 3 tahun yang lalu. Tian Yuanzi menghela nafas dan berkata, "Saat itu, aku seharusnya tidak segan-segan untuk membunuhmu." Lindong tersenyum dan menyahut, "Hei, jangan bilang bahwa kamu benar-benar menahan diri saat itu." Sementara itu, nadanya penuh ejekan. Saat itu, 3 kepala besar gerbang Yuan telah menyerang bersama untuk menghadapi Lindong, seorang murid dari sekte Dao. Jika Kingzi tidak menembus ruang dan menyelamatkannya, mungkin mustahil bagi Lindong untuk melarikan diri waktu itu. Tian Yuanzi menyipitkan matanya sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia dengan santai berkata, "Tidak perlu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kamu mungkin telah melarikan diri saat itu, tetapi kali ini kami akan menghabisimu." Mendengar hal itu, Lindong dengan tenang menyahut dengan lembut,
Mungkin kalian 3 tua bangkai yang akan menjadi orang yang tidak beruntung kali ini. Mendengar hal itu, wajah Ren Yuanzi menjadi gelap dan berkata, "Bocah sombong, apakah kamu pikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah meningkat setelah 3 tahun? Aku akan membiarkanmu menyaksikan kesenjangan besar di antara kita berdua." Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum ruang kosong berfluktuasi. Akhirnya, dia muncul langsung di depan Lindong dan mengulurkan tangannya yang besar. Sementara itu, riak reinkarnasi yang sangat padat menyebar. Melihat hal itu, tetua pertama Zuli dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendeteksi riak reinkarnasi ini. Mereka baru saja akan turun tangan, namun seketika Lindong menghentikan mereka. Kemudian, Lindong melambaikan tangannya sebelum bayangan hitam keluar dari lengan bajunya. Setelah itu berubah menjadi sosok hitam di depannya. Mayat pelahap langit hitam itu memegang pedang panjang berwarna hitam. Sementara itu, dia menatap Ren Yuanzi dengan acuh tak acuh yang sedang menuju ke arahnya dengan tangan yang berisi riak reinkarnasi. Akhirnya, tanpa ragu-ragu, sosok hitam itu mengayunkan pedang panjang hitamnya ke depan. Tidak ada fluktuasi yang menakutkan ketika pedang panjang hitam itu mengayun ke depan. Namun, mata Ren Yuanzi tiba-tiba menyusut. Itu karena dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Sementara dia merasa tidak nyaman, pedang panjang hitam itu melintas sebelum menebas telapak tangannya dengan keras. Setelah itu, riak reinkarnasi misterius yang tak tertandingi itu benar-benar ditebas oleh pedang panjang hitam itu. Akhirnya, pedang itu menembus dagingnya, menyebabkan darah segar menyembur. Ren Yuanzi berteriak kesakitan. Segera, dia dengan cepat menarik kembali. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi sebelum dia dengan cepat mundur kembali ke gerbang Yuan. Akhirnya, matanya menatap sosok hitam di depan Lindong dengan rasa takut yang tertinggal di dalamnya. Tian Yuanzi menatap sosok hitam di depan Lindong dan perlahan berkata, "Hati-hati, ada yang aneh dengan makhluk itu." Ren Yuanzi mengatupkan giginya. Dia tidak menyangka Lindong akan memberikan pukulan yang begitu memalukan setelah dia menyerang. Di Yuanzi yang belum berbicara tiba-tiba berkata dengan suara gelap dan dingin, "Anak kecil ini memang mengejutkan." Tian Yuanzi tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, kita juga harus memberikan kejutan." Dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Kemudian, kabut hitam melonjak dan sepertinya ada sosok buram perlahan berjalan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Hal itu membuat kelompok Lindong mengerutkan kening dengan lembut. Mereka mendeteksi riak yang sangat aneh dari ruang yang terdistorsi itu. Sah. Sebuah kaki perlahan melangkah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi itu. Setelah itu, kabut hitam yang melilit di sekelilingnya berangsur-angsur memudar, memperlihatkan sosok kurus. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Ekspresi wajah Tian Yuanzi menjadi lebih berbahaya saat dia tersenyum berkata kepada anggota sekte Dao, "Karena begitu banyak orang dari sekte Dao ada di sini, kalian semua harus bertemu dengan seorang teman lama." Tangan pucat terulur dari dalam lengan sosok itu. Setelah itu, sosok itu perlahan melepas tudungnya di depan banyak pasang mata. Wajah tampan namun pucat muncul di depan mata semua orang. Siapa ini? Lindong terkejut melihat sosok asing itu, namun Lindong mendeteksi aroma familiar dari tubuhnya. Sebuah keributan tiba-tiba meletus dari belakang. Lindong menoleh hanya untuk melihat bahwa wajah Ying Xuanzi tiba-tiba menjadi pucat. Ia mengarahkan jarinya ke sosok itu, sementara ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kamu Zhou Tong? Kamu masih hidup? Bagaimana mungkin?" Zhou Tong? Hati Lindong bergetar hebat. Kemudian dia menatap dengan bingung pada sosok itu. Ternyata pria itu sebenarnya adalah murid sekte Dao yang paling mempesona 100 tahun yang lalu. Seseorang yang bahkan memahami kitab suci penghancuran besar. Zhou Tong, bukankah dia mati di tangan gerbang Yuan? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.